Baik pemirsa, hari ini kita telah berada di Nagari Pariangan dalam rangka menelusuri naskah kuno Tarekat Syatariah Pariangan, yang mana naskah itu tersimpan di salah satu surau tertua di Nagari Pariangan. Yuk ikuti. Assalamualaikum Pak Malin. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu. Silakan naik ke surau. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, hari ini kita sudah berada di dalam salah satu surau Tarekat Syatariah yang ada di Pariangan, dan ini merupakan surau Tarekat Syatariah tertua yang ada di Nagari Pariangan. Dan juga di samping saya sudah berada pewaris dari Tarekat Syatariah, yaitu Bapak Irwan Melinbasa. Ya, Selamat siang Pak. selamat siang. Oke, baik Bapak Irwan, ada beberapa hal yang ingin saya cari di dalam perjalanan ini. Yang pertama, Pak Irwan, bagaimana sejarah surau ini dikatakan sebagai surau tertua Tarekat Syatariah di Nagari Pariangan? Ya, jadi menurut sejarah yang saya terima dari orang tua saya, baik dari Ete dan juga keluarga, bahwasanya surau inilah yang pertama sebelum surau yang satu lagi. Dan di sini tempat dulu mereka hidup, tinggal bersama-sama, dan juga tempat untuk sholat dan mengaji. Kebetulan kakek saya itu Ahmad Datuk Pengulu Sati. Beliau aliran tarikatnya adalah Jamaah Syatariah. Ujung-ujungnya juga nanti sampai ke Ulakan. Ulakan. Ya. Berarti bertali dengan Syekh Burhanuddin begitu ya Pak betul ya? sekali. Jadi dulu ketika bulan Safar mereka juga pergi tradisi atau ritualnya yaitu basapa ke Ulakan. Dan ketika akan puasa itu mereka biasanya melakukan melihat bulan atau maniliak bulan, dicari tempat yang tinggi, kadang pergi ke daerah Kototuo di Bukit Tinggi, dan juga pertaliannya ada sampai ke Calau, termasuk ke Malalu juga ada. Baik Pak Irwan, jadi di sini tempat mengaji, Mengaji juga, sholat atau sembahyang sampai puluh namanya juga ada, dan juga belajar bagi yang mau belajar pengobatan juga ada, bagi yang mau belajar adat dan budaya juga ada. Berarti lengkap ya Pak Irwan? Lengkap dari segi agama, kemudian dari segi adatnya juga dipelajari di surau ini. Kemudian Pak Irwan, tentu surau ini memiliki naskah, ya, naskah tua, kemudian yang telah tersimpan dengan puluhan tahun. Ya. Berapa Pak Irwan kira-kira jumlah naskah yang tersimpan di surau ini? Ya, jadi kebetulan naskah itu banyak sekali, tapi yang cukup tebal dan utuh ada beberapa, lebih kurang 127 naskah, dan belum lagi yang berserakan per lembar yang sudah berceceran. Nah, itu belum disatukan semuanya. Saya kira kalau disatukan mungkin lebih dari 200-an. 200-an? Ya, dan isinya berbeda-beda. Sekarang disimpan di surau satu lagi di atas, karena surau tersebut dibangun tahun 1965. Kalau saya tidak salah, lalu pindah ke sana. Di sana sholat berjamaah, sholat berkaum-kaum, sembahyang sampai puluh, istilah di dalam tarikat. Nah, dan mengaji juga di situ, dan mempelajari kitab juga di situ. Di antara kitab-kitab itu Pak Irwan, apa saja itu isinya? Isinya macam-macam. Yang pertama ada naskah agama yang bercerita tentang masalah sholat dari awal sampai selesai, rukunnya, fadilahnya, dan lain-lain. Lalu ada khutbah-khutbah Nabi, bagaimana wudhu sempurnanya, bagaimana ada juga kitab-kitab yang bercerita tentang pengobatan, ada juga yang sudah bercampur dengan mantra, ada juga kitab sejarah adat, dan juga ada fadilah-fadilah ibadah yang lain yang dijelaskan di dalam kitab tersebut. Cukup lengkap berarti ya Pak Irwan ya? Ya. Nah, itu kan sudah termasuk sesuatu yang sangat mahal. Sangat mahal dan sangat langka. Nah, bagaimana perawatannya itu Pak Irwan? Ya, Apakah ada dulu-dulunya perhatian pemerintah baik dari daerah? Dulu-dulunya pemerintah juga belum punya perhatian, tapi saya mulai mendokumentasikan naskah ini semenjak tahun 2006 atau 2007.
Lalu kita bersihkan lagi, kita carikan tempatnya, ada yang sederhana, ada map, lalu dikasih cengkeh, dikasih merica atau lada hitam, lalu kita simpan baik-baik, dan sudah ada satu lemari kaca yang kita buat. Dan beberapa tahun terakhir ada pernah bantuan dari perpustakaan provinsi untuk membuat kotak naskah yang anti rayap. Anti rayap. Iya, dan itu bisa awet di sana. Berarti dari pemerintahan provinsi. Provinsi. Kalau yang dari pusat sudah benar Pusat terjangkau? juga pernah ada, yaitu dari Manasa, Masyarakat Penaskah Nusantara. Dari pihak asing juga pernah bantu, yaitu British Library London. Tapi sayang pemerintah Tanah Datar belum bantu apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Pak Irwan. Mudah-mudahan kalau memang ada kecintaan terhadap kebudayaan, karena manuskrip itu salah satu bagian dari objek pemajuan kebudayaan juga. Ya, jadi kalau tidak dilestarikan ya udah hancur, hilang seluruh keilmuan. Untung saya masih mau membersihkan, merawat dan lain-lain. Ya, Pak Irwan. Dari puluhan naskah yang ada, potensi apa yang paling memungkinkan untuk dikembangkan, Pak Irwan? Sangat banyak sebenarnya, apalagi naskah itu tidak hanya sekedar sumber keilmuan. Sebagai bukti, di tahun 2017 itu saya kembangkan jadi motif batik. Setelah itu kita jadikan motif, kita cetak jadi kain, deta dan lain-lain semuanya. Itu baru satu dari iluminasi naskah ragam hias. Padahal di naskah pengobatan itu sangat banyak yang bisa kita buat. Mungkin contohnya ada obat untuk kalau bahasa sekarangnya stroke. Kalau bahasa orang di Pariangan itu ada di Kanejum Malang atau di Tampa Malapari. Dan itu ada obatnya di situ, daun-daunnya. Kenapa tidak dicoba untuk kita jadikan kapsul atau mungkin tablet, sehingga ukurannya pas dan bisa menjadi obat yang ampuh untuk penyakit stroke. Dan itu lengkap di dalam naskah itu, Pak Irwan? Sepanjang yang saya pelajari itu lengkap. Namun biaya riset itu memang besar, tetapi kita harus untuk mencari sebuah riset harus dengan berbiaya besar. Belum lagi obat-obat yang lain, mungkin obat penyakit kulit, obat pokoknya semua ragam-ragam penyakit itu bisa. Tergantung bagaimana kita memadukannya dengan kawan-kawan yang mungkin punya keilmuan di bidang farmasi, biologi dan lain-lain. Dan itu bisa dikembangkan. Ya, terakhir Pak Irwan, sebagai pewaris dari Tarekat Syatariah di Pariangan ini, apa harapan Pak Irwan? Gitu? Harapan saya ya pemerintah daerah, khususnya kabupaten saya ini, Kabupaten Tanah Datar, ya seriuslah untuk mendokumentasikan, memelihara, membantu bagaimana pengembangan naskah. Jangan sampai pihak lain, orang lain maksudnya mungkin pemerintah provinsi, lembaga lain yang lebih semangat untuk membantu, padahal barangnya di kita. Jadi nanti setelah terjadi sesuatu yang besar, pemerintah merasa kecewa ya, karena ketika kita sampaikan di awal mereka tidak punya anggaran untuk itu. Padahal pekerjaan penelitian ini pekerjaan yang mahal biayanya memang, tapi hasilnya bisa kita nikmati Dan bermanfaat untuk orang bermanfaat banyak, untuk tentunya. masyarakat banyak. Oke Pak Irwan, terima kasih Ya, atas waktunya. mudah-mudahan, Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Irwan tadi, dalam waktu dekat Kabupaten Tanah Datar, Pemda khususnya memberikan perhatian secara khusus untuk Amin. hal ini. Ya, mudah-mudahan terbuka juga pintu hati penguasa kita ini untuk menganggarkan sedikit uang yang katanya kita berbudaya, ini bagian dari kebudayaan, kenapa tidak diperhatikan? Padahal perda provinsinya ada, undang-undang dari nasional juga ada, undang-undang nomor 5 tahun 2017. Ya, mudah-mudahan pesan saya didengar. Kalau tidak ya sudahlah. Mudah-mudahan didengar. Ya, mudah-mudahan. Ya baik, itu saja diskusi kita pada siang hari ini dengan salah seorang pewaris Tarekat Syatariah di Negari Pariangan, bertempat juga di surau tertua Tarekat Syatariah di Pariangan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.